Puji Tuhan saudaraku, karena pada hari ini kita kembali dapat berjumpa dalam acara Wasiat Kekal Berperenungan Firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 19 November 2025 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Cordia Gunawan, seorang Ketua Umum dari Sinode Wilayah GKI Jawa Barat, dengan judul Budaya Malu. Renungan ini didasarkan pada kitab Yeskiel pasal 43 ayat pertama sampai 12, dan kita akan merenungkan nanti secara khusus ayat ke-10 dari Yeskiel pasal 43. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab. Bapa di surga, terima kasih hari ini Engkau kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh belajar dari firman-Mu. Tolong kami supaya yang kami dengarkan pada hari ini boleh sungguh-sungguh menggerakkan hati kami untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan mengerjakan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan bagi kita ayat 10 dari Yeskiel pasal 43. Dengarkanlah firman Tuhan. Engkau hai anak manusia, beritahukanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu atas kesalahan-kesalahan mereka, dan ukurlah rancangannya yang sempurna. Sahabat, kita sering menjumpai orang yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan, seperti menerobos lampu merah atau berkendara dengan cara yang salah. Tetapi mereka bersikap acuh. Mereka tidak tampak malu meskipun jelas melakukan kesalahan. Kita juga sering menyaksikan orang yang dengan angkuh menunjukkan kekuasaannya dan tidak merasa malu saat menyalahgunakan wewenang. Tidak jarang pula kita menjumpai seseorang yang terbukti bersalah tetapi ia tetap tidak merasa malu, bahkan tidak merasa bersalah sama sekali. Tampaknya budaya malu telah semakin pudar dalam kehidupan. Orang-orang cenderung bersikap percaya diri secara berlebihan, tidak merasa bersalah, serta menganggap kesalahan sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Tuhan mengingatkan umat Israel melalui Nabi Yeskiel agar mereka merasa malu saat melihat bait suci sebagai pengingat atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Bait suci akan menjadi tempat kediaman Tuhan selamanya. Namun Tuhan mengingatkan bahwa dosa-dosa masa lalu, terutama penyembahan berhala dan ketidaktaatan para raja Israel, harus dihapus. Sahabat, mari belajar menjadi orang yang tahu malu, bukan orang yang tidak tahu malu. Mari belajar menjadi pribadi yang peka dan selalu berusaha memperbaiki diri setiap hari. Bukan menjadi orang yang angkuh dan merasa dirinya sudah sangat baik. Bila di antara sahabat-sahabat yang punya pengalaman-pengalaman bagaimana atau menyaksikan orang-orang yang awalnya mereka sangat angkuh, bertahan bahwa dirinya selalu benar dan pada titik tertentu mereka mengalami perubahan-perubahan, atau Anda mengalami perubahan semacam itu, silakan tuliskan di kolom komentar supaya sahabat yang lain boleh belajar dari pengalaman iman Anda. Dan jika ada di antara saudara yang ingin didoakan oleh tim YKB, silakan kirimkan nama dan pokok doa kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali oleh firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengarkan Tuhan boleh kami ingat, kami pegang erat, dan itu menjadi pengendali kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami menganggap diri paling benar, tidak pernah salah. Biar kami boleh mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa kami adalah makhluk terbatas. Dan karena itu rendah hati untuk mengakui kesalahan dan berubah ke arah yang semakin baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.